Oke, kembali lagi bersama kakak Komar di channel Utak-Atik Matematika ya. Untuk matematika kita tinggal utak-atik aja ya. Oke, bukan soal ya. Ini adalah masalah ya, masalah 1.1. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, untuk masalah 1.1 ini kita akan mengerjakan soal-soal ini dengan menggunakan definisi. Tentukan nilai X jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut. Nah, kita akan mengerjakannya dengan menggunakan definisi dari nilai mutlak. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Ini ya. Nomor 1. Nilai mutlak dari 2X minus 1 sama dengan 7. Oke. Kita gunakan definisi untuk menjawab soal ini. Caranya gimana? Caranya berdasarkan definisi. Nah, kalau adik-adik baiknya nonton dulu video pembahasan kakak untuk latihan soal satu-satu ya. Bagaimana menggunakan definisi. Ini caranya gimana? Caranya yang pertama kita tulis dulu nih nilai mutlak 2X minus 1-nya. Nah, kita definisikan dulu. Yang pertama tetap 2X minus 1. Tetap 2X minus 1. Jika 2X minus 1-nya lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Kemudian 2X lebih besar sama dengan 1 dan X-nya lebih besar sama dengan 1/2. Gini. Kita bagi 2 masing-masing ya. Terus yang kedua ini berubah jadi lawannya. Lawan dari 2X jadi negatif 2X. Lawan dari negatif 1 jadi plus 1. Jika apa? Jika X-nya ini lawan dari sini. Kebalikannya ya. Kebalikan dari lebih besar sama dengan kurang dari 1/2 ini. Nah, sehingga cara mengerjakannya ya, kalau menggunakan definisi yang pertama ini untuk yang pertama yang ini nih. Ini yang pertama. Untuk X-nya lebih dari sama dengan 1/2. X-nya lebih dari sama dengan 1/2. Nah, kalau X-nya lebih dari sama dengan 1/2, nilai mutlaknya tetap ya, tetap. Jadi ininya tetap. Tulis lagi 2X min 1. Tulis lagi 2X min 1 kalau X-nya lebih dari setengah. Ini sama dengan 7. Berarti 2X sama dengan tambah 1 ya, supaya hilang min 1-nya tambah 1 jadi hilang. Ini tambah 1 jadi 8. Terus kita bagi dengan 2 jadi X-nya sama dengan 4. Yang kedua yang B-nya ya, yang B-nya ini kita coba di sebelah kirinya aja ya biar oke. Yang B-nya yang ini yang keduanya untuk X-nya kurang dari setengah, berarti yang nilai mutlaknya berubah jadi lawannya. Jadi, negatif 2X ditambah 1 sama dengan 7. Negatif 2X sama dengan kurang 1 masing-masing ya. 7 kurang 1 jadi 6. X-nya sama dengan dibagi negatif 2 jadi negatif 3. Oke, ini untuk soal nomor 1. Berarti himpunan penyelesaiannya ada 2. Yang pertama, dari yang terkecil aja dulu kita tulisnya ya. Negatif 3, dan yang keduanya 4. Gini. Ya, negatif 3 dan 4. Itu untuk soal atau masalah
1.1 nomor 1. Kita ke nomor 2. Nomor 2. Soal nomor 2. Nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan negatif 6. Nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan negatif 6. Nah, nilai mutlak itu selalu positif. Jadi enggak mungkin nilai mutlak hasilnya negatif 6. Ya, berarti ini tidak mungkin ada nilai X, ya. Tidak mungkin ada nilai mutlak yang hasilnya negatif. Sehingga jawabannya apa? Di sini langsung aja. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya gimana? Nggak ada, berarti himpunan kosong. Gitu ya, langsung aja. Itu untuk soal nomor 2. Kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3, nilai mutlak dari 4x minus 8. Ini ya, nilai mutlak dari 4x minus 8. Oke, kita gunakan definisi. Gunakan definisi ini sama dengan 0 ya. Sesuai dengan definisi berarti nilai mutlak 4x ini ya, 4x minus 8 ini kita uraikan. Yang pertama tetap 4x minus 8. 4x minus 8 jika tulis lagi ya, 4x minus 8-nya lebih besar sama dengan 0. Kita tambahkan sama 8, jadi 4x lebih besar sama dengan 8 dibagi 4, jadi x lebih besar sama dengan 2. Yang pertama. Yang kedua berubah jadi lawannya. Lawan dari 4x jadi negatif 4x. Lawan dari negatif 8 jadi plus 8. Jika apa? Jika x-nya lawan dari ini kurang dari 2. Oke. Maka kita kerjakan untuk yang pertama. Jadi sama langkahnya. Yang pertama untuk yang bagian atas dulu. Yang A. Nah, untuk yang x-nya lebih dari sama dengan 2. Untuk x-nya lebih dari sama dengan 2. Ini, maka nilai mutlaknya ambil yang bagian atas atau ditulis lagi. 4x minus 8 sama dengan 0. 4x sama dengan 8, x-nya sama dengan 2. Yang B-nya kita ambil yang bawahnya. Yang bawahnya ini untuk x-nya kurang dari 2 ya. Kurang dari 2. Berarti gimana? Berarti nilai mutlaknya kita tulis lagi, negatif 4x ditambah 8 kurang dari 2 gini. Bukan kurang dari 2 ya. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Artinya negatif 4x sama dengan negatif 8 dan x-nya sama dengan negatif 8. Oke, jawabannya 2 juga. Oke, gitu ya. Berarti untuk yang ini perhatikan. Ini kan untuk yang A ya, x-nya lebih dari sama dengan 2. Dan kita dapat x-nya sama dengan 2. Berarti ini udah oke ya. 2 itu kan lebih dari sama dengan 2.
lebih dari sama dengan bisa 2, bisa lebih gitu ya. Nah, sedangkan yang ini untuk X-nya kurang dari 2, X kurang dari 2 ya 2-nya tidak termasuk. Nah, bisa 1, 0 gitu ya. Dan ternyata kita dapat X-nya sama dengan 2, berarti tidak sinkron ya, atau tidak sesuai. Katanya X-nya kurang dari 2, tapi di sini X-nya sama dengan 2. Berarti yang ini untuk X-nya kurang dari 2 tidak ada nilai X. Oke. Langsung aja, tidak memenuhi untuk X-nya yang kurang dari 2. Artinya ya HP-nya gimana? Himpunan penyelesaiannya yang ini aja nih. 2. Itu ya. Itu untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4 kita tulis dulu gitu ya. Negatif 5 nilai mutlak 3x minus 7 ditambah 4 sama dengan 14 gitu ya. Oke, langkah yang pertama kita singkirkan dulu ya, yang di luar mutlaknya. Artinya kita yang plus 4-nya kita hilangkan dulu dengan cara mengurangi sama 4. Kita tulis lagi, berarti negatif 5 3x minus 7 ini, biar kelihatan caranya ya kayak kakak, biar kelihatan caranya gini. Supaya plus 4-nya hilang, kita tambah dengan minus 4 gitu ya. Berarti nomor 1 ini, ya terus lagi nih, negatif 5 3x minus 7 ditambah 4 ditambah minus 4 gitu ya, sama dengan 14 ditambah minus 4. Ya, ini kakak mengajarkan cara yang benar ya. Biasanya kan pindah ruas. Tapi sebetulnya kalau cara yang benarnya seperti ini. Jadi negatif 5 3x minus 7 ini jadi habis sama dengan 14 tambah minus 4 jadi 10 ya. Terus kita hilangkan negatif 5-nya dengan cara kita bagi sama negatif 5. Berarti ini negatif 5 3x minus 7 sama dengan 10. Ini dibagi negatif 5 ya. Berarti di per negatif 5, ini juga per negatif 5. Biar kelihatan ya. Ya. Dibagi dengan negatif 5 ini juga sama, dibagi negatif 5. Nah, terus berarti ini jadi 1 ya. Tulis lagi 3x minus 7 ini sama dengan 10 dibagi negatif 5 jadi negatif 2 ya. Dan ternyata ini nilai mutlak 3x minus 7 nya sama dengan negatif 2. Artinya apa? Artinya ya sama, berarti nilai mutlaknya selalu positif, tidak mungkin hasilnya negatif. Berarti langsung aja di sini tidak ada nilai X yang memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya HP-nya sama dengan himpunan kosong. Kita lanjut, kita selesaikan soal nomor 5 ya. Menyelesaikan soal nilai mutlak dengan definisi. Sebetulnya untuk tipe soal ini ya sudah kakak
sharekan bagaimana cara menyelesaikannya dengan teknik yang lain. Nah, sekarang kakak akan berbagi pada adik-adik semua bagaimana menyelesaikannya dengan definisi. Kalau definisi kita bagi menjadi dua nih. Yang pertama nih, yang pertama untuk 2x minus 1 dulu. Berarti untuk yang pertama 2x minus 1 gini ya. Nilai mutlak 2x minus 1 ini akan terbagi menjadi 2, yaitu tetap 2x minus 1 untuk apa? Untuk yang 2x minus 1-nya lebih besar sama dengan 0, atau x-nya lebih besar sama dengan 1/2. Ini aljabar aja ya. Aljabar tinggal bolehkah memindahkan atau menjumlahkan dengan lawannya gitu ya, atau mengalihkan dengan lawannya. Oke. Terus yang kedua, 2x nilai mutlak 2x minus 1 berubah menjadi lawannya. Lawannya apa? Jadi negatif 2x plus 1. Untuk ini ya, x-nya kurang dari, tadi kan lebih dari sama dengan, nah lawannya kurang dari, ini ya, kurang dari setengah. Oke, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua kita uraikan juga. Ini yang kedua, x plus 3. Kita uraikan di sini nilai mutlak x plus 3. Yang pertama tetap x plus 3 untuk ya, x plus 3-nya lebih besar sama dengan 0. X-nya lebih besar sama dengan minus 3. Yang kedua ini berubah menjadi lawannya. Lawan dari x jadi negatif x, lawan dari plus 3 minus 3. Untuk x-nya kurang dari negatif 3. Nah, langkah yang pertama sudah kita lakukan, yaitu merubahnya atau menguraikan dua nilai mutlak ini ke dalam bentuk definisi. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan di sini. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang ada di sini, nilai-nilai x-nya ya. Setengah dan negatif 3. Berarti yang negatif 3 dan setengah, negatif 3 di sini ya, sama setengah. Ini di sini ada 3 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Ini ya. Untuk daerah pertama berarti dari negatif 3 ke sebelah kiri. Ya, dari negatif 3 ke sebelah kiri. Daerah kedua antara negatif 3 dan setengah. Dan yang ketiga lebih dari setengah. Nah, ini tiga daerah. Oke. Untuk daerah pertama yang kurang dari negatif 3, dari persamaan pertama yang diambil yang mana? Yang kurang dari negatif 3 berarti yang bawah ya. Yang ini. Oke, untuk daerah pertama kita ambil dari persamaan pertama yang kurang dari negatif 3, berarti yang ini ya, x-nya kurang dari setengah. Jadi dari setengah ke sebelah kiri. Berarti kita ambil yang ini. Untuk daerah yang pertama ya, berarti 2x minus 1. Di sininya kakak tuliskan ya. Untuk daerah yang ke-1, nah daerah yang bersatu. Untuk daerah yang pertama gini ya. Ini untuk x-nya kurang dari negatif 3. X-nya kurang dari negatif 3. Dari persamaan nilai mutlak yang pertama kita ambil yang kurang dari negatif 3 yang mana? Yang bawah. Yang atas yang bawah? Yang bawah ya. Yang bawah. Berarti kita ambil yang bawah itu negatif 2x plus 1. Negatif
negatif 2x ditambah 1 sama dengan nilai mutlak yang keduanya, yang diambilnya yang bawah juga ya, yang bawah berarti yang negatif x minus 3. Negatif x minus 3. Oke, aljabar aja. Berarti negatif 2x ditambah x sama dengan negatif 3 dikurang 1. Negatif x sama dengan negatif 4. X-nya sama dengan 4. Nah, perhatikan di sini ya. X-nya kurang dari negatif 3. Ternyata setelah kita uraikan dapat X-nya 4. Berarti ini 4 itu ya tidak kurang dari negatif 3. Betul ya? 4 itu lebih dari negatif 3. Berarti untuk daerah yang pertama ini tidak memenuhi. Kita tulis aja tidak memenuhi. Oke. Terus kita cek untuk daerah nomor 2-nya. Daerah nomor 2-nya di sini antara negatif antara negatif 3 dan setengah. Kita pilih lagi kayak tadi ya. Pilih lagi. Nah, untuk daerah yang keduanya di sini kita tuliskan untuk X-nya berada di antara negatif 3 dan setengah. Kita pilih lagi untuk bagian mutlak pertama. Berarti yang diambil yang mana nih? Lebih dari setengah atau kurang dari setengah? Kurang dari setengah ya, kurang dari setengah. Berarti diambil yang bawahnya. Kita ambil yang bawah. Negatif 2x ditambah 1 sama dengan, terus nilai mutlak yang keduanya kita ambil yang mana nih? Atas atau bawah? Lebih dari negatif 3 atau kurang dari negatif 3? Lihat di sini lebih dari negatif 3. Berarti kita ambil yang atas. Yang atas yang mana ini? X plus 3. Berarti X plus 3. Aljabar lagi kayak tadi. Berarti negatif 3x dikurang x sama dengan 3 dikurang 1. Negatif 3x sama dengan 2. X-nya sama dengan negatif 2/3. Negatif 2/3 ini masuk ke interval ini nggak? Masuk ya. Masuk berarti yang ini memenuhi. Oke, yang ini memenuhi. Nah, terus kita cek yang ketiganya. Ini lumayan panjang ya. Kalau pakai definisi lumayan panjang. Yang ketiganya berarti gini. Yang ketiga. Yang ketiganya ini daerah yang ketiga tuh lebih dari setengah. Ini untuk X-nya lebih dari setengah. Yang lebih dari setengah kita pilih lagi. Dari mutlak yang pertama, yang lebih dari setengah yang atas atau yang bawah? Yang atas ya. Berarti 2x min 1. Nya 2x min 1 sama dengan nilai mutlak yang keduanya diambilnya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Lebih dari negatif 3 atau kurang dari negatif 3? Lebih dari ya, lebih dari negatif 3. Berarti yang atas kita ambil. Berarti di sininya x plus 3. Oke, kita uraikan lagi. Uraikan lagi, kita aljabar. Berarti 2x minus x sama dengan 3 plus 1. Berarti 2x minus x jadi x sama dengan 4. Nah, kita cek lagi. 4 lebih dari setengah. Benar ya, 4 lebih dari setengah. Berarti ini juga sama, memenuhi. Oke, yang ini memenuhi. Nah, sehingga dari 1, 2, dan 3 kita dapat himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan tersebut.
Sini ya, berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 2/3 dan 4. Negatif 2/3 dan 4. Oke, nah untuk tipe-tipe soal seperti ini ya lumayan lama kalau pakai definisi, tapi ini penting untuk kalian kuasai karena biasanya soal-soal SBMPTN ya tipe-tipe dulu ini menggunakan definisi untuk menjawab soal-soalnya. Oke, semoga bermanfaat ya video kakak kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kakak berikutnya. Kalau ada yang mau request materi, silakan komen di channel kakak. Atau silakan komen di video ini ya, di komentar ya, di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.